Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syariati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, jamaah Majelis Misbaratul Huda yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku sesama orang muslim dan muslimah dimanapun kalian semua berada. Saat malam hari, ketika kita mau merenung, melihat suasana malam yang gelap, kita bertafakur, maka kita akan menemukan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Di sisi lain, mengaji dengan situasi alam. Kejadian-kejadian alam yang sering terjadi sering membuat hati kita ini bergetar, malah kadang sampai berguncang dengan hebat. Terjadinya banjir bandang di mana-mana. Kalau nggak ada banjir, terjadi tsunami. Habis tsunami nanti gunung meletus. Habis gunung meletus, nanti gempa bumi. Bahkan yang belum lama ini, yang masih teringat dengan jelas di pikiran kita, saat wabah penyakit yang luar biasa mengguncangkan hati nurani kita, yaitu corona yang mewabah di mana-mana, sampai pikiran kita merasa takut, hati kita bergetar karena menyaksikan setiap hari banyaknya kematian. Setiap kejadian alam ini terjadi pasti meninggalkan sisa-sisa kedukaan yang luar biasa. Kehilangan harta benda, bahkan kehilangan keluarga. Saat banjir yang terjadi seperti yang belum lama ini di daerah Demak, Toro, ribuan tanaman padi, ribuan hektar sawah tenggelam, ribuan ternak mati. Saat terjadinya gempa yang luar biasa yang mengguncangkan diri kita, ribuan nyawa melayang, gunung meletus.
dan sebagainya. Banyak anak kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, bahkan kita banyak kehilangan keluarga. Harta benda yang kita kumpulkan bertahun-tahun ludes, hilang, musnah karena tertimpa bencana ini. Allahu Akbar. Kadang di hati kita ini bertanya-tanya, apakah memang sudah mendekati kiamat? Dan juga bertanya-tanya, apakah memang bumi ini sudah tua? Kenapa negeri kita, bumi kita ini sering terjadi musibah, sering terjadi bencana? Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini semua? Kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa kerusakan, kehancuran yang ada di daratan maupun di lautan ini karena ulah tangan-tangan manusia sendiri. Dhaharal fasyadu fil barri wal bahri bima kasabat min aydin nas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah yang sungguh-sungguh. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah? Dosa apa yang sudah kita semua lakukan terhadap Allah? Maka sampai terjadi bencana yang begitu besar yang selalu melanda kehidupan kita ini. Coba kita kembali ke Allah, mengikuti perintah-perintah Allah sesuai sabda Allah di dalam Al-Quran. Memohon ampunan kepada Allah, memohon maaf kepada Allah dari setiap kesalahan kita. Berapa waktu sholat yang sudah kita tinggalkan? Berapa kali puasa yang sudah kita tidak laksanakan? Bahkan berapa harta yang sudah tidak kita zakati? Dan kita tidak mau peduli terhadap orang-orang fakir, miskin dan yatim piatu. Coba kita renungi semua, maka akan ketemu jawabannya semua. Bahwa terjadinya semua ini karena memang kesalahan kita sendiri. Kejadian semua ini terjadi karena apa? Karena keserakahan diri kita sendiri, karena ulah tangan-tangan kita sendiri. Jadi kembalilah ke Allah, kembalilah ke pangkuan Allah dengan memohon ampunan kepada Allah dari semua dosa dan kesalahan kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jamaah Majlis Misbaratul Huda dan saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat akan kita dapatkan ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mau memperbaiki semuanya kesalahan yang sudah kita lakukan kepada Allah, maka dari itulah jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan apa? Salat, kita salat. Allah memerintahkan apa? Puasa, kita puasa. Allah memerintahkan apa? Zakat, kita berzakat. Allah memerintahkan apa? Berzikir, kita berzikir. Bertasbih, kita bertasbih. Beristighfar, kita beristighfar. Bersolawat, kita bersolawat. Bertahajud, kita bertahajud. Ketika Allah melarang kita untuk berbuat maksiat, baik minum-minuman keras, apapun jenisnya itu, entah itu khamr, entah itu cium, entah itu perjudian, perzinahan, apapun bentuknya perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan dengan online, kita tinggalkan semuanya. Kita perbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Masya Allah akan memberikan rahmatnya kepada diri kita semua. Inilah obat dari semua kesulitan, yaitu kembali kepada Allah, kembali memperbaiki diri, kembali melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita mau berbuat demikian, pastilah Allah akan membuka pintu langit dan memberikan keberkahan yang sangat besar terhadap diri kita, terhadap bumi kita. Kenapa? Al-birru husnul khuluq, kata Rasulullah. Orang yang baik, orang yang mulia, orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, ini adalah orang yang punya akhlakul karimah, orang yang punya adab. Orang yang punya akhlakul karimah atau orang yang punya adab, maka dia tahu dirinya bahwa dia adalah hamba, sedangkan Allah ini adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan, yang maha kaya, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pantaslah kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk ini mempunyai sifat takabur, sifat sombong, congkak, tinggi hati. Yang berhak untuk takabur itu adalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan langit. Apakah kita mampu membuat langit membentang dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai selatan, tanpa ada penyangganya? Tapi Allah mampu dan bisa. Allah jadikan matahari yang bersinar dan selalu berjalan terbit di ufuk timur,
tenggelam di ufuk barat. Saat pagi sejuk, siang panas, sore kembali sejuk. Apa kita mampu membuat matahari yang mampu bersinar menyinari dunia ini? Menciptakan lautan samudra yang begitu luas. Apa kita mampu membuat seperti itu? Airnya terasa asin. Berapa juta ton garam yang diletakkan di situ? Kalau kita buat coba. Tapi Allah, air ini bisa asin dengan sendirinya atas kuasa Allah. Bahkan Allah menciptakan gunung yang begitu kokoh, gagah, tinggi, menjulang. Kita mampu menciptakan gunung. Jadi gak pantaslah kita yang hina, yang hanya tercipta dari kulit, tulang, daging, darah, bahkan di dalam tubuh kita ini terisi kotoran. Kita mempunyai sifat takabur atau sombong karena kita hamba yang lemah, dan takabur itu tidak dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Allah dalam Al-Quran, Inna Allaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak cinta, Allah tidak sayang terhadap orang-orang yang orang-orang yang sombong. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita, kita tidak mau memohon ampunan kepada Allah, berarti takabur diri kita, sombong diri kita di hadapan Allah. Bisa mencoba kemelindi awak itu di hadapan Allah. Bukankah kita semua sering mendengar, bahkan kita tahu, iblis alaihi laknat menjadi orang yang dilaknat, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena sifatnya yang takabur, sifatnya yang sombong. Iblis tidak mau hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Akhirnya iblis ini ditolak dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan dinas di dalam neraka karena ketakaburannya dia, kesombongannya dia. Jadi kalau kita merasa menjadi hamba yang baik, bahwa yang maha tinggi itu Allah, yang maha besar itu Allah, yang maha mulia itu Allah, yang maha kaya itu Allah. Kita bisa melihat ini karena amanah dari Al-Bashir. Kita bisa mendengar itu karena amanah dari As-Sami. Kita bisa berkata-kata atau bicara itu karena amanah dari Al-Mutakallim. Bahkan kita hidup, ini adalah amanah dari Al-Qayyum. Kita bisa berdiri, amanah dari Al-Qayyum. Bahkan kita bisa mempunyai jabatan yang tinggi, itu semua amanah dari Allah. Kita bisa mempunyai harta benda yang banyak, itu semua adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hamba tidak mempunyai apa-apa. Kita dilahirkan oleh ibu kita di alam dunia telanjang bulan. Tidak ada sehelai kain pun yang menempel pada diri kita. Makanya saat kita nanti meninggal, kita juga tidak membawa apa-apa. Harta yang kita kumpulkan, uang yang kita kumpulkan,
jabatan yang tinggi. Bahkan keluarga kita, semua kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal dan perbuatan kita sendiri. Maka jadilah hamba yang mempunyai sifat tawadhu, sifat rendah diri. Apalagi tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersujud kita saat salat dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita sucikan Allah yang maha tinggi. Kita tempelkan jidat kita, kita mencium tanah di situ. Betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah. Betapa tidak mampunya diri kita di hadapan Allah. Jadi hamba yang baik adalah hamba yang mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sifat akhlakul karimah, bisa mengerti dirinya sendiri bahwa dirinya adalah makhluk dan Allah adalah sang khalik. Dan kewajiban seorang makhluk adalah menyembah terhadap yang menciptakannya, mengabdi terhadap yang menciptakannya, sesuai sabda Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya, kata Allah, tidak menjadikan jin dan manusia, kecuali jin dan manusia ini aku ciptakan untuk menyembah diriku, untuk mengabdi terhadap diriku, untuk menjalankan perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Semoga kita semua menjadi hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.